Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman sekalian, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Baik. Kepemimpinan itu didefinisikan oleh Ortwetted. Beliau lahir 1935. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kepemimpinan itu adalah aktivitas mempengaruhi orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Jadi kalau kita lihat, kata kunci menurut teori ini adalah yang pertama adalah mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin itu haruslah bisa mempengaruhi orang lain. Kalau orang tersebut tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka dia tidak cukup disebut dengan pimpinan. Contoh, ketika kita ingin menunjuk bawahan kita untuk datang di suatu rapat tertentu misal, akan tetapi bawahan kita tidak ada yang mau, atau tidak mau ditunjuk, atau tidak mau disuruh oleh kita, maka sejatinya pemimpin itu hanya labeling biasa. Artinya hanya nama saja, hakikatnya tidak ada. Karena kenapa? Karena orang-orang yang ada di bawahnya kita tidak bisa kita pengaruhi. Maka dari pengertian ini, kata kunci pertama adalah mempengaruhi. Kemudian kata kunci yang kedua adalah yakni ada tujuan. Jadi selain mempengaruhi orang, akan tetapi pengaruh tersebut haruslah ada tujuan tertentu. Apa tujuannya? Kita mempengaruhi orang lain. Baik, teori yang kedua mengatakan bahwasanya pemimpin adalah pengaruh. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, ini hampir sama dengan teori yang di atas, yakni kata kuncinya adalah mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan menurut Harrod dan Searle, yakni kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan. Jadi kalau kita lihat pengertian dari teori yang ketiga ini, kepemimpinan itu harus ada seninya. Jadi bukan ujuk-ujuk kita membujuk orang lain, mempengaruhi orang lain tanpa ada seninya. Kita ingin mempengaruhi orang lain yang pendidikannya sama dengan kita, itu beda dengan mempengaruhi orang lain yang pendidikannya di bawahnya kita. Contoh misal, kita pendidikannya sarjana keperawatan misal S1. Kita ingin mempengaruhi bawahan kita yang notabene dia itu lulusan sarjana juga, itu berbeda dengan cara mempengaruhi orang lain yang dia itu pendidikannya di bawahnya kita, misal D3 keperawatan misal. Jadi ada seninya. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penyelesaian. Ini salah satu bentuk dari tujuan ya. Jadi ada yang diselesaikan, tapi penyelesaian itu dengan semangat keyakinan. Ada value yang ditumbuhkan di teori ini. Jadi ada seni, kemudian ada semangat keyakinan. Kemudian di teori selanjutnya, menurut Paul dan Kenneth, itu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, sejatinya definisi satu dengan yang lainnya itu hampir sama ya. Jadi kata kunci pertama itu adalah pengaruh memang. Karena memang kalau pemimpin tidak punya pengaruh, maka agak susah untuk menjadi pemimpin. Yang kelima, menurut Lamonica, kepemimpinan merupakan penggunaan proses komunikasi
untuk mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan dalam situasi yang unik dan tertentu. Kalau kita lihat dari definisi ini, sama kata kuncinya terkait tujuan, teman-teman sekalian. Ya, terkait tujuan. Baik. Yang keenam, menurut Huber, kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mempengaruhi orang lain dalam mencapai satu tujuan. Baik, sebelum kita lanjut kepada slide teman-teman sekalian, karena ini semuanya pengertian tentang kepemimpinan itu mengarah kepada pengaruh, maka kata kunci pertama di perkuliahan ini adalah pengaruh. Silakan dicatat bahwasanya kata kunci yang pertama adalah pengaruh. Baik, kita lanjut. Ya. Ini 3 komponen penting dalam kepemimpinan, yakni yang pertama dia punya pengaruh, yang kedua dia punya legitimasi, artinya dia diakui oleh orang lain bahwasanya dia itu pemimpin, dan yang ketiga ada tujuan. Coba kita lihat di antara 3 komponen ini teman-teman sekalian. Komponen ini merupakan komponen yang utama yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Yang pertama adalah pengaruh. Tadi sudah kita singgung bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain dan dia harus punya sifat tersebut. Yang kedua, legitimasi. Diakui oleh bawahannya. Ada tidak contoh seorang pemimpin misal dia tidak diakui oleh bawahannya? Misal kalau dalam suatu negara oleh rakyatnya. Kalau seandainya seorang pemimpin tersebut tidak diakui oleh bawahannya, maka organisasi tersebut akan kacau balau nantinya. Karena kenapa? Karena ketika bawahan itu diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, diberikan tugas oleh pemimpinnya, dia tidak akan mau. Karena kenapa? Karena dia tidak merasa bahwasanya dia itu pemimpin. Makanya legitimasi ini haruslah bisa didapat oleh para pemimpin. Caranya bagaimana? Legitimasi ini teman-teman sekalian, ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Yang pertama, ada secara resmi ataupun tidak resmi. Kalau secara resmi, dia itu mendapatkan kepemimpinan atau diakui sebagai pemimpin, dia itu melalui proses-proses tertentu yang berlaku di organisasi tersebut. Misal kalau di rumah sakit, kalau dia menjadi kepala ruangan, maka proses untuk memilih dia sebagai kepala ruangan, ya mungkin rumah sakit berbeda-beda ya. Ada rumah sakit yang langsung ditunjuk oleh direktur atau oleh kepala bidang keperawatan. Ada yang memang melalui proses demokrasi, yakni proses pemilihan. Seperti itu. Nah, proses-proses ini adalah proses resmi yang dibangun oleh organisasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada proses yang tidak resmi, yakni suatu proses yang dia itu diangkat sebagai pemimpin, namun dia tidak melalui dengan norma-norma yang berlaku di organisasinya tersebut. Salah satu contoh misal dia melakukan kudeta misal. Ketika seseorang melakukan kudeta, teman-teman sekalian, tidak ada yang mengakui dia pemimpin. Awal pertama kali, tentu yang mengakui dia pemimpin adalah orang-orang yang bersamanya dia. Jadi kudeta itu yakni menggulingkan suatu pemimpin yang sah pada saat itu dan menggantikan dirinya. Nah, pada waktu awal permulaan dia masuk sebagai seorang pemimpin, maka dia kemungkinan akan banyak ditolak. Akan tetapi kalau sudah pemimpin tersebut melalui kudeta tadi, ya, dia punya power, punya kewenangan dan sudah menduduki suatu jabatan tertentu, dan di jabatan itu dia mempunyai wewenang penuh, maka lama atau lambat laun
dia itu akan memegang penuh posisi sebagai pemimpin, dan akhirnya apa? Akhirnya mau tidak mau bawahannya akan mengakui dia sebagai pemimpin. Itu beberapa legitimasi. Akan tetapi legitimasi ini kuat apabila dia mendapatkan kepemimpinan itu secara resmi, karena dia legal atau sudah berlaku norma-norma di organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Ketika kita memimpin haruslah punya planning, punya tujuan ke depan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dan tujuan ini menyeluruh. Kalau kita sebagai misal pemimpin di suatu ruangan, ya, kita menjadi kepala ruangan, maka tujuan kita tidak hanya berfokus pada satu komponen tertentu. Misal kita fokus pada area keperawatan, misal seperti itu. Boleh kalau misal itu secara global, tidak masalah. Akan tetapi kalau fokus itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena di suatu ruangan itu ada beberapa komponen hal tertentu yang harus kita planningkan juga. Seperti misal sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu memang kalau di rumah sakit nanti arahnya ke sarana prasarana di bagian struktural, misal seperti itu. Akan tetapi kepala ruangan juga mengusulkan. Nah, tahap pengusulan ini juga dinamakan satu tujuan. Jadi dia harus punya tujuan tertentu. Ruangan itu misal harus lengkap sarana prasarananya A, B, C, dan D misal. Jadi itu juga tujuan, ya, tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Sehingga tujuan ini bisa global dan juga bisa spesifik, seperti itu. Ini ada beberapa proses kepemimpinan, ya. Ada directing, ada acting, ada controlling, dan ada reinforcement. Jadi ada penugasan, kemudian ada pelaksanaan dari penugasan tersebut, lalu ada evaluasi dan ada penghargaan. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka lakukan ini. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada seseorang, ingatlah tugas tersebut harus tepat sasaran. Jangan sampai kita memberikan tugas hanya berdasarkan subjektivitas penilaian kita. Artinya apa? Artinya mentang-mentang kita punya teman dekat, kemudian ada tugas nih kita kasih ke teman dekat tersebut. Ini tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita menilai atau memberikan tugas tersebut secara subjektivitas. Kalau kita mau objektivitas, maka kita lihat terlebih dahulu apa atau poin apa yang mau kita berikan penugasan. Contoh kalau misal kita mau memberikan penugasan kepada bawahan kita, misal merawat atau memberikan injeksi kepada pasien di ruang 101 misal. Intinya memberikan injeksi. Maka ketika kita ingin menunjuk orang, kita harus objektif. Artinya orang yang kita tunjuk itu adalah orang yang memang kompeten dan dia bisa, juga dia itu memang punya wewenang untuk memberikan penyuntikan tersebut. Jangan sampai kita itu karena dekat dengan cleaning service misal, saking akrabnya kita mengizinkan cleaning service untuk melakukan tindakan injeksi. Nah, ini keliru. Makanya dalam penugasan itu haruslah penilaian itu objektivitas itu merupakan hal yang penting. Jadi objektivitasnya dijaga, kemudian kompetensinya juga dijaga, dan juga memang dia itu layak untuk mendapatkan penugasan tersebut. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan. Ketika pelaksanaan, karena memang dari awal kita menunjuk seseorang itu sesuai dengan tupoksinya, juga dia kompeten, ya, dan memang dia bisa menjalankan wewenang tersebut, maka pada saat pelaksanaan kita sebagai seorang pemimpin akan merasa tenang. Karena kenapa? Karena orang yang kita tunjuk adalah orang-orang yang memang kompeten di dalam hal tersebut. Seperti itu. Seandainya nanti kita atau orang tersebut
ada kesalahan tertentu, maka kemungkinan kesalahan itu tidak jauh beda seperti apa yang kita pikirkan. Misal, kalau misal injeksi, ya kemungkinan terberat mungkin salah obat, misal seperti itu. Atau kemungkinan terbesar apa ya? Ya mungkin salah obat. Karena kalau misal dia salah memasukkan ke apa namanya? Ke tempat yang harusnya dimasukkan, misal kita suruh IV, dia ngasihnya IM. Itu tidak akan terjadi karena kenapa? Karena orang tersebut kompeten. Ya. Kalau misal kesalahan obat, kemungkinan iya, tapi sedikit. Ya. Sedikit sekali kemungkinan. Ya, namanya saja kelalaian, tapi itu pun sedikit. Berbeda dengan kalau misal kita itu menunjuk orang, misal cleaning service, maka kesalahannya akan timbul banyak sekali dalam saat pelaksanaan. Makanya pada saat evaluasi kita bandingkan tuh, ya kira-kira apa namanya? Kira-kira ketika pada saat kita melakukan evaluasi, ya sama ndak? Sama tidak dengan SOP yang ada. Jadi tindakan yang dilakukan oleh bawahan kita itu sama ndak dengan SOP yang ada. Baru nanti kalau misal sama dan bagus pekerjaannya, maka kita berikan penghargaan yang terakhir. Ingat, penghargaan ini penting. Jangan sampai gara-gara kita itu apa namanya mungkin ya memang kerjaannya dialah seperti itu, normatif pekerjaannya, terus kita lupa memberikan penghargaan. Karena kenapa? Karena ini poin penting teman-teman sekalian. Penghargaan itu poin penting, rasa berterima kasih kita kepada kepada bawahan kita. Dan salah satu motivasi itu bisa terbangun dari bawahan kita dari apa? Dari penghargaan ini. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah komponen utama dalam kepemimpinan. Yang pertama ada visi dan misi atau tujuan. Visi itu disebutkan gambaran masa depan suatu organisasi yang mau dicapai atau yang dibentuk. Dan misi adalah penjabaran dari visi atau tujuan, ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memimpin. Ini sudah kita singgung ya. Kemudian yang ketiga, followers atau pengikut. Kalau kita lihat di penjelasannya, seseorang itu dapat menjadi pemimpin bila sekurang-kurangnya didukung oleh satu pengikut. Dan tugasnya pemimpin untuk maju bersama, menunjukkan jalan tugas, dan memberikan inspirasi kepada pengikutnya. Jadi harus ada pengikut dan pengikutnya itu mengakui bahwasanya dia seorang pemimpin, baru dia disebut sebagai seorang pemimpin. Yang keempat adalah proses. Proses itu seperti yang kita jelaskan tadi, yang di slide sebelumnya, bahwasanya ada penugasan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir ada penghargaan. Baik, kita masuk ke teori kepemimpinan teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke teori kepemimpinan, untuk kata kunci yang kedua adalah teori kepemimpinan. Ya. Kata kunci yang kedua adalah teori kepemimpinan. Baik, kita lanjut. Jadi jangan lupa dicatat ya, teori kepemimpinan kata kunci yang kedua. Teori kepemimpinan itu ada 4. Ya, yakni yang pertama adalah teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, dan teori kontemporer. Kita jelaskan satu-satu. Apa itu teori sifat? Teori sifat itu menekankan bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin. Karena kenapa? Karena di teori ini mengatakan bahwasanya pemimpin itu dibawa sejak lahir, bukan didapatkan. Jadi semua kita itu adalah seorang pemimpin, semua kita, ya. Walaupun misal ini ya, kita tidak punya bawahan, tetapi kita menjadi seorang pemimpin bagi tubuh kita sendiri. Mau dikemanakan tubuh ini?
Apakah tubuh ini mau dijadikan sebagai tubuh yang berbuat yang buruk ataukah berbuat yang baik. Jadi semua kita punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemudian di teori ini juga mengatakan semua orang itu memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih baik daripada orang lain. Jadi orang satu dengan orang lain itu bisa lebih baik cara kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena tadi karakteristik itu. Ada karakter orang yang dia itu bisa berbicara dengan lugas di depan umum. Ada karakter orang yang dia itu sangat tegang ketika berbicara di depan umum. Ada juga satu orang yang dia sangat tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nah, karakter-karakter inilah yang dapat membedakan satu orang dengan orang yang lain, ya. Kepemimpinannya itu tidak bagus atau lebih baik daripada yang lain. Karena apa? Karena karakteristik tadi. Teori sifat itu juga disebut dengan Gridman teori. Ya. Dan teori ini mengabaikan dampak atau pengaruh dari siapa yang mengasuh situasi dan lingkungannya. Jadi teori ini tidak percaya bahwasanya seorang pemimpin itu dia itu akan terpengaruh oleh yang mengasuhnya, kemudian lingkungannya, itu tidak percaya. Karena kenapa? Karena tadi pemimpin itu sudah dibawa sejak lahir. Jadi ketika dia ada di dalam kandungan, sudah dia punya bakat sebagai seorang pemimpin. Dan nanti baik tidaknya dia menjadi seorang pemimpin, ya karakternya tadi itu, ya sesuai dengan karakter. Kalau misal karakternya dia orangnya lugas, maka kemungkinan komunikasi yang dibangun di publik maka akan bagus, seperti itu. Ini beberapa karakteristik di teori sifat. Ada intelijensi. Di sana ada pengetahuan, keputusan, kelancaran berbicara. Jadi ada orang memang intelijensinya tinggi, maka dia pengetahuannya sangat luas. Dia memutuskan sesuatu dengan baik dan ketika dia berbicara sangat lugas. Ada dua kepribadian tentang adaptasi, kreatif, kooperatif, siap siaga, rasa percaya diri, integritas, keseimbangan emosi, dan independen serta tenang. Ini masalah kepribadian. Ini di slide ini teman-teman sekalian kita berbicara karakteristik dari seseorang. Kemudian ada perilaku, ya. Perilaku itu kemampuan dia bekerja sama, kemudian kemampuan interpersonal, lagi kemampuan diplomasi, partisipasi sosial, dan prestige, ya. Jadi inilah beberapa karakteristik teori yang dibangun pada teori sifat. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, kita akan memberikan kata kunci yang ketiga. Kata kunci ketiga di sini adalah perilaku. Silakan ditulis. Kata kunci yang ketiga adalah perilaku. Kita lanjut. Baik. Yang kedua adalah teori perilaku. Tadi teori sifat, sekarang teori perilaku. Teori perilaku ini menekankan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dan bagaimana seorang manajer menjalankan fungsinya. Jadi nanti di teori perilaku ini kita akan banyak membahas tentang sifat-sifat seorang manajer. Ada kalanya sifat manajer yang dia itu diktator, ada yang diplomatis, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire. Nanti kita akan jelaskan di teori perilaku ini. Ya, jadi teori perilaku juga disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat diidentifikasi menurut perilaku pemimpin itu sendiri, yang mana perilakunya dipengaruhi oleh pengalaman bertahun-tahun dalam kehidupannya. Berbeda dengan teori sifat. Kalau teori perilaku itu dia itu didapatkan dari lingkungan, dari dia belajar, dari dia dari dia siapa yang mengasuh dan lain sebagainya. Kalau teori sifat itu tidak. Siapapun yang mengasuhnya, dimanapun lingkungannya, dia akan terbentuk sebagai seorang pemimpin yang bagus kalau memang dia ditakdirkan sebagai pemimpin yang bagus.
Kalau teori perilaku tidak. Teori perilaku itu seseorang itu bisa diasah cara kepemimpinannya. Tergantung apa? Tergantung siapa yang mengajarkan, tergantung lingkungannya di mana, tergantung dia bagaimana teori-teori yang dia kembangkan dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada beberapa gaya kepemimpinan. Ini ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah Tannenbaum, berfokus pada atasan bawahan, Likert, otoriter, eksploitatif, benevolent. Kemudian ada teori X, teori Y. Kemudian yang keempat Robert House. Yang kelima Hershey. Nanti kita akan bahas satu-satu ini ya teorinya. Lipitz dan Kuwait. Kemudian ada Gillis. Yang pertama Tannenbaum dan Warren H. Smith. Di teori ini dia berfokus pada atasan dan bawahan. Artinya adalah gaya ini dipengaruhi oleh faktor manajer karyawan dan faktor situasi lingkungannya. Jika seorang pemimpin memandang bahwa kepentingan organisasi lebih penting daripada kepentingan individu, maka pemimpin akan lebih otoriter. Ingat, ini fokus pada atasan dan bawahan. Kalau atasan itu memandang organisasi lebih penting daripada kegiatan atau kepentingan individu, maka dia akan bertindak sebagai seorang kepemimpin yang otoriter. Tetapi kalau bawahannya itu lebih mempunyai pengalaman lebih baik daripada kepemimpinannya, maka yang tampak nanti pemimpin itu menerapkan gaya partisipatif. Nanti kita akan bahas bagaimana sih gaya partisipatif itu, ya. Kemudian teman-teman sekalian, nah, di sini nanti akan ada gaya partisipatif. Kita bahas yang punyanya Likert. Di Likert ini ada otoriter, eksploitatif, benevolent, autoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Baik, kita akan bahas yang pertama, otoriter eksploitatif, yakni merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya, memotivasi bawahan melalui ancaman dan hukuman, serta komunikasi yang dibangun adalah satu arah. Jadi ini otoriter eksploitatif. Ini kepemimpinan yang memang sangat strong ya terhadap jabatannya. Jadi dia rendah kepercayaannya, motivasinya dengan ancaman, kemudian komunikasi yang dibangun hanya satu arah. Maksudnya satu arah tuh begini. Kalau pemimpin bilang A, sudah A. Tidak ada tuh bawahan mau interupsi untuk jadi B, untuk jadi C, tidak ada. Karena kenapa? Karena komunikasi satu arah yang dibangun. Kemudian yang kedua, benevolent autoritatif, yakni pemimpin memiliki rasa percaya pada bawahan sampai tingkat tertentu dan memotivasi bawahan terkadang dengan ancaman dan juga hukuman. Nah, ini benevolent autoritatif ini kepercayaannya masih ada kepada bawahannya, ya. Akan tetapi tetap memotivasi dengan ancaman dan hukuman, seperti itu. Kalau yang tadi otoriter itu sangat rendah sekali, bahkan tidak ada kepercayaannya pada bawahan. Jadi kalau dia mau melakukan tindakan tertentu, dia tidak percaya dibantu oleh bawahan, tidak percaya. Dia harus mengerjakan sendiri. Karena kenapa? Karena rasa percaya yang rendah. Berbeda dengan benevolent. Benevolent ini dia percaya tetapi tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Oleh karenanya makanya tindakan-tindakan yang biasa saja yang diberikan kepada diberikan kepada bawahannya. Kalau di rumah sakit misal mungkin tindakan seperti ukur suhu, tensi dan lain sebagainya yang diberikan kepada bawahan. Yang lanjut adalah konsultatif, yakni pemimpin yang memiliki rasa kepercayaan yang cukup besar terhadap bawahannya, kemudian memotivasi karyawan dengan balasan atau insentif, dan terkadang menggunakan hukuman dan ancaman. Komunikasi yang diterapkan dua arah dan menerima keputusan spesifik dari bawahan. Nah, ini sudah mulai longgar ya. Kepemimpinan yang strong, yang seperti yang otoriter tadi, ini sekarang sudah mulai longgar. Ini sudah rasa kepercayaannya sudah mulai cukup besar terhadap bawahan, motivasinya dengan insentif ya,
tapi juga menggunakan hukuman dan ancaman juga terkadang seperti itu. Kemudian komunikasi yang dibangun adalah dua arah, artinya ada proses diskusi di situ. Menerima keputusan spesifik dari bawahan, bahkan ketika bawahan memilih suatu keputusan tertentu, dia itu bersedia menerima keputusan tersebut. Karena kenapa? Rasa kepercayaan yang cukup besar. Ini konsultatif. Yang terakhir adalah partisipatif, yakni pemimpin yang mempunyai rasa kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan, selalu memanfaatkan ide bawahan dan menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan. Komunikasinya juga dua arah, menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Nah, kalau partisipatif ini agak los ya. Ini ibarat kata itu pemimpin itu sudah menyerahkan sepenuhnya terhadap bawahan. Coba lihat dari kalimatnya di sini ya, rasa kepercayaan sepenuhnya. Artinya apa? Artinya pemimpin itu hanya normatif saja ya. Jadi dia formalitas saja menjadi seorang pemimpin, padahal dia tidak tahu tentang keilmuan bagaimana cara menjalankan organisasi tersebut. Salah satu misal, ada rumah sakit ya, kemudian rumah sakit itu yang menjadi direktur, menjadi pemimpin paling atas di rumah sakit itu adalah lulusan sarjana agama misal, lulusan sarjana agama. Karena kenapa kok bisa jadi direktur? Ya mungkin rumah sakit tersebut di bawah yayasan. Kemudian karena yayasan, dia itu menunjuk seseorang yang dipercaya oleh yayasan untuk menduduki suatu pemimpin di rumah sakit tersebut. Dia menunjuk seorang sarjana agama misal. Kalau kita tahu sarjana agama itu bertolak belakang dengan keadaan yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu dia itu isinya adalah orang-orang secara umum ya, orang-orang tenaga kesehatan. Maka dirasa sulit kalau misal ada orang yang non tenaga kesehatan memimpin di tempat tersebut. Makanya nanti kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang dibangun adalah partisipatif. Artinya dia percaya penuh terhadap bawahan. Ya wes, bawahan mau apa silahkan, saya percaya. Karena kenapa? Dia tidak punya ilmunya, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke teori X dan teori Y. Ini menurut Douglas ya. Kalau menurut teori ini ada diktator, otokratis, demokratis, dan kepemimpinan santai. Sebenarnya teman-teman sekalian, pembagian atau penamaan diktator, otokratis, demokratis, kepemimpinan santai ini sebenarnya hampir sama dengan teori yang tadi. Kalau yang teori yang tadi itu kan ada yang strong, kemudian ada yang semi strong, kemudian ada yang longgar, ada yang loose. Sama dengan ini. Coba nanti kita lihat ya, diktator. Sebelum kita ke diktatornya, teori X itu digambarkan atau diasumsikan bahwa bawahan tidak menyukai pekerjaan, kurang ambisi, tidak memiliki tanggung jawab, cenderung menolak perubahan dan lebih suka dipimpin daripada memimpin. Nah, ini namanya teori X. Jadi ada bawahan yang teori X. Kalau yang teori Y itu diasumsikan bawahan senang bekerja, bisa menerima tanggung jawab, mandiri, juga bisa mengawasi dirinya sendiri dan kreatif. Kalau kita lihat simpulkan dari teori X dan teori Y, maka ini fokusnya ke bawahan. Artinya ada beberapa kriteria bawahan dengan teori X, ada kriteria bawahan dengan teori Y. Yang teori X ini kalau kita simpulkan ini suatu sifat yang negatif. Kalau yang Y ini suatu sifat yang positif. Ada gaya kepemimpinan yang dibangun di teori X dan Y ini. Yang pertama adalah diktator, yakni gaya kepemimpinan yang menimbulkan ketakutan serta menggunakan hukuman dan ancaman sebagai motivasi. Dan ini sebagai bentuk pelaksanaan teori X. Ya jelas teman-teman sekalian, seorang pemimpin itu menjadi diktator bila mana ada bawahan yang dia itu ketika dikasih pekerjaan dia kurang ambisi, kemudian dia kurang bertanggung jawab. Maka tidak salah seorang pemimpin misal menjadi diktator, sangat keras,
ada banyak ancaman, ada banyak hukuman. Karena kenapa? Karena bawahannya ternyata sifatnya seperti teori X. Kemudian yang kedua, otokratis. Otokratis ini juga sama, di bawahnya yang diktator tadi, ya. Tapi untuk yang otokratis ini bobotnya berkurang, teman-teman sekalian. Kemudian juga keputusan masih sama, ada di pimpinan. Kalau diktator, teman-teman sekalian, itu menimbulkan rasa takut kepada bawahan, ya. Jadi bawahan itu timbul rasa takut kepada pemimpin, ya, maksud saya. Kalau yang autokratis ini lebih lebih agak berkurang. Rasa takut itu tidak ada, akan tetapi manajemen yang dibangun atau gaya kepemimpinan yang dibangun tetap sama seperti yang diktator tadi. Kemudian demokratis, ya. Demokratis ini gaya kepemimpinan yang melibatkan peran serta bawahan dan dalam mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Jadi gaya kepemimpinan ini dasarnya pada teori Y. Tadi ingat teori Y itu orangnya sangat aktif, inovatif, kreatif, kemudian menyukai pekerjaannya, dia bisa mandiri, dia bisa diberikan tanggung jawab, tidak salah kalau kepemimpinannya seperti kepemimpinan demokratis. Kemudian yang selanjutnya, kepemimpinan santai. Hampir pemimpin yang menggunakan kepemimpinan santai ini tidak terlihat eksistensinya. Karena kenapa? Semua keputusan, semua tindakan itu ada di bawahan. Kepemimpinan santai ini juga hampir sama dengan yang partisipatif tadi, ya. Jadi kepemimpinan yang memang dia itu menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan, seperti itu. Yang keempat, Robert House, ya. Ada direktif, suportif, partisipatif, dan orientasi tujuan. Direktif itu gaya kepemimpinan yang memimpin menyatakan pada bawahan bagaimana cara melaksanakan tugas, dan gaya ini ya pemimpin selalu berorientasi pada hasil yang dicapai oleh bawahannya. Jadi pemimpin direktif, kalau pemimpin tersebut punya tujuan, misal tujuan jangka panjangnya membuat mutu rumah sakit bagus, misal dapat paripurna, misal seperti itu. Ya sudah, dia mau tidak mau harus paripurna. Bagaimana caranya harus paripurna. Itu namanya direktif. Kemudian suportif, pemimpin yang berusaha mendekatkan diri pada bawahan dan berusaha ramah pada bawahan. Ini salah satu sifat, ya. Kemudian yang ketiga, partisipatif, pemimpin yang berkonsultasi kepada bawahan untuk meminta saran masukan dalam rangka pengambilan keputusan. Ini hampir sama dengan demokrasi. Orientasi pada tujuan, pemimpin menetapkan suatu tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan agar berusaha untuk seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Ini orientasinya tujuan. Kemudian ada juga gaya menurut Hersey dan Blanchard, yakni instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi. Instruksi yakni gaya kepemimpinan yang banyak memberikan instruksi atau pengarahan yang spesifik. Pengambilan keputusan berada pada pimpinan, tinggi tugas dan rendah hubungan. Kemudian serta komunikasi satu arah. Ini hampir sama dengan diktator. Konsultasi yakni gaya kepemimpinan yang memiliki peran besar dalam keputusan, sedangkan bawahan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menampung keluhan. Tinggi tugas dan tinggi hubungan serta komunikasinya dua arah. Lalu ada partisipasi, ya, yakni gaya kepemimpinan yang secara bersama-sama memberikan gagasan dalam pengambilan keputusan dan tinggi hubungan serta rendah tugas. Kemudian ada delegasi, yakni gaya kepemimpinan yang mendiskusikan dan mendelegasikan terhadap bawahan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi sifat-sifat kepemimpinan itu hampir sama, ya, dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama itu kepemimpinan yang memang dia strong, artinya strong itu fokusnya terhadap dirinya, artinya apapun kemauannya sudah, ya, A ya harus A. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah semi strong, kalau saya bisa sebut, ya. Artinya apa? Artinya lebih santai daripada yang awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah lugas, ya.
sudah mulai kendor, agak lugas. Kalau yang keempat yakni sudah lost, artinya memasrahkan kepada bawahan, itu semuanya dipercayakan kepada bawahan. Baik, sekarang yang keenam menurut Lipitz dan Key-White. Teman-teman sekalian, sebelum beranjak kepada pembahasan Lipitz dan Key-White, saya akan berikan untuk kata kuncinya di yang keempat ya. Kata kunci yang keempat adalah Key-White ya, Key-White. Kata kunci yang keempat adalah Key-White. Silakan ditulis dan nanti silakan dikumpulkan. Otoriter, demokratis, dan liberal atau laissez-faire. Ya, untuk yang Lipitz dan Key-White ini cenderung menyebutkan beberapa ciri yang dimiliki oleh masing-masing gaya kepemimpinan. Contoh seperti ini. Kalau yang otoriter, ya, gaya kepemimpinan wewenang mutlak pada pimpinan. Mutlak itu tidak bisa diganggu gugat. Keputusan dan kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. Tugas diberikan instruksif, artinya diinstruksikan. Kamu harus seperti ini. Nah, itu namanya instruksi. Sikapnya kasar, komunikasinya satu arah, tuntutan prestasi yang tinggi dan yang sempurna, kemudian lebih banyak kritik daripada pujian, cenderung adanya paksaan, ancaman dan hukuman itu sama-sama tinggi, tanggung jawab organisasi ada pada pimpinan. Jadi inilah sifat-sifat otoriter. Semuanya negatif, akan tetapi ada satu yang positif, yakni apa? Tanggung jawab ada pada pimpinan. Dan harusnya seperti ini teman-teman sekalian, ya. Tanggung jawab ada di pimpinan. Yang kedua ada demokratis, yakni gaya kepemimpinan yang wewenang tidak mutlak pada pimpinan. Ya, jadi bisa dari bawahan juga bisa dari pimpinan. Pemimpin bersedia melimpahkan tugas, sebagian wewenang ada pada bawahan. Keputusan dibuat bersama dengan bawahan. Komunikasinya juga dua arah. Banyak kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan saran dan pertimbangan. Pujian dan kritik seimbang. Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai. Serta tanggung jawab keberhasilan organisasi ditanggung secara bersama-sama. Ini namanya kepemimpinan demokratis. Kemudian yang selanjutnya, liberal dan laissez-faire atau laissez-faire itu kepemimpinan yang menyerahkan wewenang sepenuhnya pada bawahan. Keputusan lebih banyak pada bawahan. Kepemimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Peran pimpinan sangat sedikit dalam organisasi dan kepentingan pribadi lebih dipentingkan daripada organisasi, serta keberhasilan organisasi dipikul oleh perorangan. Seperti itu. Jadi ini beberapa kriteria seorang pemimpin. Kalau yang ini membaginya sebagai 3. Yang pertama strong, kemudian yang kedua middle strong, yang ketiga itu lower strong. Gillis, otoriter, demokratis, partisipatif, dan bebas tindak. Nah, ini hampir sama ya. Otoriter macam-macamnya yang seperti ini, demokratis yang seperti itu, partisipatif itu menggabungkan gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis. Lalu ada bebas tindak, gaya kepemimpinan yang dia itu ya sudah bawahan mau ngapain terserah, ya. Itu bebas tindak. Baik, sekarang kita masuk ke teori kontingensi. Yakni teori ini dikemukakan oleh Feeders yang menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi yang mereka pimpin. Artinya, teori ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan mengkombinasikan antara faktor bawaan dan perilaku. Jadi untuk kontingensi ini ya menggabungkan antara sifat dan perilaku. Ya, jadi ini penggabungan yang kontingensi. Kalau tadi kan teori sifat dan teori perilaku.
Maka yang kontingensi ini menggabungkan keduanya. Berarti gaya kepemimpinan yang diperoleh di teori kontingensi ini yakni adalah perlunya ada kombinasi juga antara gaya kepemimpinan otoriter dengan kepemimpinan yang demokratis. Jadi kadang kita bersikap sebagai seorang yang otoriter, kadang juga kita bersikap sebagai seorang yang kepemimpinan yang demokratis. Ada waktu-waktunya. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mengemukakan bahwa teori kontingensi ini terhadap beberapa situasi. Yang pertama, hubungan pimpinan dan bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Kemudian beberapa pertimbangan kinerja dikatakan struktur apabila persyaratan tugasnya jelas dan diketahui, penyelesaian kerja dimiliki banyak alternatif, penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah, dan hanya beberapa solusi yang berlaku. Akan tetapi teman-teman sekalian, teori ini serap kali dikritik karena kenapa? Karena abstrak ya. Artinya tidak mengarah kepada teori-teori tertentu. Jadi dia hanya menggabungkan dan dia tidak concern di satu teori saja. Yang ketiga ada teori kontemporer, yakni teori yang menekankan pada 4 komponen penting dalam suatu pengelolaan, yaitu manajer atau pemimpin, staf dan atasan, pekerjaan dan lingkungan. Dalam teori ini, manajemen harus diintegrasikan ke 4 unsur tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Dan macam-macam teori yang dibangun di dalam teori kontemporer itu ada teori motivasi, interaksi, dan teori transformasi. Baik, ini yang terakhir teman-teman sekalian, bahwasanya di perkuliahan ini ada tugas dari saya. Tugasnya apa? Tugasnya mencari teori motivasi, interaksi, dan teori transformasi. Silakan teman-teman pelajari, kemudian rangkum di suatu tugas yang bernama resum. 1 lembar bolak-balik, silakan sampean rangkum tentang teori motivasi, teori interaksi, dan teori transformasi. Itu saja yang saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup di perkuliahan ini, saya berikan kata kunci yang terakhir. Apa itu? Yakni kata kunci terakhir adalah tugas, ya. Kata kunci terakhir adalah tugas. Silahkan dicatat dan nanti saya akan berikan form dan teman-teman mengisi form tersebut sesuai dengan kata kunci yang telah saya berikan. Ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.